Halo pemirsa media pusat.info.com, bersama saya Abdul Syukur Muhammad kembali menemani Anda dengan info menarik yang terangkum dalam tim redaksi kami. Kejaksaan Agung masih terus menyelidiki skandal mega korupsi Pertamina yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar 193 triliun dalam masalah tata kelola perusahaan BUMN. Penyidik kembali menemukan 95 bandel dokumen dan 2 buah ponsel. Dari hasil penyelidikan PT Terminal Merak, Kejaksaan Agung membawa sejumlah barang bukti sebanyak 95 bandel dokumen, serta barang bukti berupa 2 unit ponsel. Sementara dari rumah Rizal Khalid, kawasan Panglima Polim, penyidik berhasil menyita sebuah DVR. Kabus Propam Kejaksaan Agung, Harti Siregar, menyebut tim penyidik masih menganalisis keterkaitan sejumlah barang bukti dari PT OTM di tempat tinggal Rizal Khalid pada Kamis. Sedang hari Jumat, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Patwal Terminal Tanjung Garam, yaitu terminal bahan bakar yang dikelola PT di daerah Pertamina Cilegon, tepatnya di PT OTM. Penyidik juga berhasil menyita setidaknya 95 bundel berupa dokumen yang terkait dengan berbagai administrasi persuratan dan kontrak. Kemudian membawa barang bukti elektronik di salah satu rumah di Jalan Panglima Polim, dan dari sana penyidik membawa dan menyita berupa DVR serta CCTV. Kapus Prepum Kejaksaan Agung Harti Siregar memastikan fungsi depo yang bekerja sama dengan PT Pertamina Partaniaga hanya sebatas penyimpanan, tidak berkapasitas pengolahan atau blending. Sementara PT Depo BBM Pertamina Merak atau PT BBM yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan pengoplosan masih beraktivitas seperti biasa usai digeledah. Karena bisa kami sampaikan bahwa PT OTM adalah pihak yang tidak berkapasitas untuk melakukan proses blending. Karena itu adalah hanya tempat penyimpanan. Bahwa apakah nanti ada seperti blending dari ron ke ron, nah itu akan terus didalami. Jadi kira-kira OTM itu masih beroperasi nggak Pak? Soalnya diduga ada terjadi blending itu OTM sendiri. Masih ada aktivitas di sana. Kan kemarin kita geledah pegawainya ada. Dalam penggeledahan pada Rabu, Kejaksaan Agung menemukan adanya upaya pengoplosan untuk memproduksi BBM jenis Pertamax dalam kasus mega korupsi yang melibatkan PT Pertamina. Pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Penyidik Jamkisus Kijagung, Abdul Kahar, yang membantah keterangan jajaran Direksi Pertamina Partaniaga dalam rapat dengar pendapat Komisi Pemberantas Korupsi 12 DPR. Abdul Kahar menyampaikan dari keterangan saksi yang disebut penyidik, tersangka mengaku membeli RON yang terendah dan dioplos menggunakan zat tertentu untuk menjadi RON 92. Tersangka juga menjual BBM oplosan dengan harga BBM Pertamax, dan pengoplosan terjadi pada kilang PT Orbit Terminal Merak yang dimiliki oleh salah satu tersangka. Berubah, tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya, ya 88, di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Fakta yang ada dari keterangan saksi, RON 88 di blending dengan 92. Dan dipasarkan seharga 92. Enggak dong. Kita yang
Komisi 12 DPR RI melakukan sidang di sejumlah SPBU di wilayah Cibubur, Jakarta Timur untuk memastikan kualitas bahan bakar yang standar yang ditentukan Ditjen Migas Kementerian SDM. DPR RI mengambil 2 sampel BBM di SPBU milik Pertamina dan milik swasta guna diuji dengan alat Lemigas untuk memastikan spesifikasinya sesuai standar yang ditentukan oleh Ditjen Migas. Jika hasil ini tidak sesuai standar terhadap standar RON yang ditentukan, maka Komisi 12 DPR RI akan memberikan sanksi pencabutan izin penjualan BBM. Sementara Bahlil Hadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menghormati proses hukum yang berlaku dalam skandal mega korupsi Pertamina. Hadalia akan menurunkan tim untuk memeriksa kualitas Pertamax yang dijual Pertamina. Kami menyarankan rakyat nggak perlu ragu, karena sekarang kami tim juga lagi menurunkan ke lapangan untuk mengecek. Tapi laporan yang sampai dengan hari ini kami tidak terima bahwa antara apa yang dibeli dengan kualitasnya itu sama. Namun kami akan mengecek lagi supaya betul-betul kita jamin masyarakat membeli harga dengan spek dan kualitas minyak yang sesuai. Ikuti terus Buletin Suara Indonesia melalui BSI TV, buserinfo.com. Abdul Syukur Muhammad.